Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sumatimah. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like and subscribe YouTube channel aku ya, biar aku bisa nambah semangat buat videonya. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang baru. Oke? Di video kali ini aku mau cerita nih sama kalian. Ceritanya itu kisah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Selamat mendengarkan ya, diambil hikmahnya. Pada suatu hari, Nabi Musa dan sahabatnya Yusa sedang mencari Nabi Khidir. Nah, saat perjalanan, si Yusa melihat ada seseorang sedang tidur. Kemudian si Yusa, sahabat Nabi Musa pun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, lihatlah orang itu." Kemudian Nabi Musa dan sahabatnya Yusa pun langsung menyamperin orang itu. Kemudian Nabi Musa pun mengucapkan salam kepada orang itu. "Assalamualaikum wahai hamba Allah." Kemudian Nabi Khidir pun bangun dari tidurnya. Ketika bangun dari tidurnya, dia pun mengucapkan salam kembali kepada Nabi Musa. "Waalaikumsalam, wahai engkau, saya Khidir, siapakah engkau, wahai saudaraku?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Saya Musa." Kemudian Khidir pun mengatakan, "Apakah engkau Musa dari Bani Israel?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Ya, saya Musa dari Bani Israel. Sudah lama saya mencarimu, wahai Khidir. Saya ingin sekali belajar kepadamu." Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Ada apa? Kenapakah kamu mau belajar dengan saya? Jika kamu mau belajar dengan saya takut kamu tidak akan kuat belajar dengan saya." Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Insya Allah saya bisa belajar dengan engkau, wahai Khidir." Kemudian Khidir pun membiarkan Nabi Musa belajar dengannya. Nah, dari situlah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa pun berpisah dengan sahabatnya si Yusa. Dari situ mereka pun memulai perjalanan mereka. Saat memulai perjalanan mereka, Nabi Khidir pun memberi persyaratan kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, ingatlah satu syarat ketika kau ingin belajar kepadaku. Dalam perjalanan, janganlah engkau bertanya satu pertanyaan pun kepadaku sebelum aku mengatakannya kepadamu." Kemudian Nabi Musa pun menyetujuinya. Saat itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan lagi, Nabi Khidir pun mengucapkan persyaratan itu kembali kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mengingat persyaratan mereka saat mereka menempuh perjalanan. Saat itu Nabi Musa tetap menyetujuinya. Kemudian mereka tetap melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka harus menyeberangi lautan sehingga mereka harus menaiki perahu. Setelah itu mereka bertemu seorang nelayan. Nabi Khidir pun mengucapkan salam kepada nelayan tersebut. "Assalamualaikum." Kemudian nelayan pun menjawab, "Waalaikumsalam." "Wahai Khidir, sudah lama kita tidak berjumpa. Mau kemanakah engkau?" Kemudian Khidir pun jawab, "Saya ingin ke seberang, bisakah engkau mengantarku?" Kemudian nelayan itu pun memberikan tumpangannya kepada Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Kemudian mereka pun menaiki perahu itu. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba aja nih, ada seekor burung yang mampir tuh di kapal mereka. Kemudian Nabi Khidir pun bertanya nih kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, lihatlah burung itu." Saat itu burung itu tuh lagi minum. Kemudian Nabi Khidir pun berkata kepada Nabi Musa, "Apakah air itu akan berkurang ketika diminum oleh burung itu?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Burung itu hanya meminumnya sedikit, mungkin tidak ada pengaruhnya." Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Betul wahai Musa. Dan apakah engkau tahu bahwa pengetahuanku dan dirimu dibandingkan dengan Allah diibaratkan seperti burung itu ketika meminum lautan ini. Dan sungguhnya pengetahuan Allah itu sangat luas dan tidak terhingga." Kemudian Nabi Musa pun terheran, "Subhanallah, Maha Suci Allah.
Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, ketika sudah mau sampai di pesisir pantai, tiba-tiba aja Nabi Khidir itu berperilaku aneh. Dan Nabi Musa pun heran dengan perlakuan Nabi Khidir tersebut. Kenapa? Karena tiba-tiba Nabi Khidir membocorkan perahu mereka dan merusak perahu nelayan tersebut. Padahal nelayan tersebut sudah memberikan jasanya secara percuma kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir malah menghancurkan kapalnya tanpa memberitahu sebabnya kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun merasa sangat marah saat itu. Saat itu Nabi Khidir sedang membocorkan kapalnya. Saat itu Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Kenapa kau merusak kapal ini? Sedangkan nelayan ini sudah baik memberikan tumpangan kita secara gratis. Kenapa engkau merusakkannya? Kenapa? Kenapa engkau tidak menyampaikan sebabnya, wahai Khidir?" Kemudian Khidir pun berhenti dan menatap Nabi Musa. "Wahai Musa, ternyata kau tidak bisa bersabar. Kau melanggar perjanjian kita. Saya sudah mengatakan saat perjalanan janganlah engkau bertanya satu pertanyaan pun kepadaku. Mungkin disinilah akhir perjalanan kita." Kemudian Nabi Musa pun mengingat kembali perkataan Nabi Khidir saat itu. Nah, dari situ Nabi Musa pun sadar dan meminta maaf kepada Nabi Khidir untuk bisa mengikuti dan bisa belajar kembali kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir pun memaafkannya. Kemudian mereka turun dari perahunya dan melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka bertemu anak kecil yang sedang bermain. Saat mereka bermain, anak kecil itu sudah ketakutan karena mereka merasa Nabi Khidir dan Nabi Musa itu adalah orang asing. Ketika itu Nabi Khidir memanggil mereka dan mereka pun tiba-tiba berlarian pergi meninggalkan lokasi tempat mereka bermain. Tapi masih ada satu teman mereka yang tertinggal di sana. Kemudian Nabi Khidir pun menangkap anak itu dan kemudian mengelus-elus kepala anak itu. Tanpa sebab, Nabi Khidir langsung mematahkan leher anak itu dan anak itu pun mati, teman-teman. Ya ampun, rasanya sedih sekali. Kemudian Nabi Musa pun merasa aneh, apa yang dilakukan Nabi Khidir? Kenapa Nabi Khidir itu membunuh anak yang tidak berdosa? Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya nih sama Nabi Khidir, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau membunuh anak itu? Sedangkan anak itu tidak melakukan dosa, wahai Khidir." Kemudian Khidir pun langsung menjawab pertanyaan Nabi Musa. "Wahai Musa, kau telah melanggar perjanjian kita lagi." Kemudian Nabi Musa teringat bahwa dia tidak boleh bertanya pertanyaan apapun itu kepada Nabi Khidir. Kemudian dia memohon maaf kepada Nabi Khidir agar dia masih bisa belajar lagi kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir pun masih memberinya kesempatan satu kali loh, teman-teman. Nah, dari situ Nabi Musa harus berhati-hati. Walaupun dalam perjalanan Nabi Musa masih merasa aneh, kenapa Nabi Khidir tidak memberitahukan alasannya satu pun kepada Nabi Musa. Ya, walaupun seperti itu, Nabi Musa harus bersabar dan mereka masih melanjutkan perjalanan. Sudah berapa menit mereka melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di suatu daerah. Di situ Nabi Khidir meminta bantuan kepada warga yang sedang ngobrol untuk minta diberikan minum atau makan karena mereka adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Tapi warganya tidak mau memberikan bantuan kepada mereka, bahkan mengatakan kepada Nabi Khidir, "Wahai pemuda, kalian masih muda
dan kalian masih kokoh dan kuat untuk melakukan pekerjaan, maka bekerjalah jika kalian membutuhkan makan dan minum. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa pun pergi. Kemudian bertemu dengan seorang ibu-ibu penjual. Dia memintakan bantuan kepada ibu itu untuk memberikannya sebuah makanan, karena mereka adalah seorang musafir. Tapi ibu itu tidak mau membantu mereka, bahkan mengusir mereka, sehingga mereka pun pergi. Dan suatu ketika mereka bertemu seorang keluarga, tapi keluarga itu juga tidak mau membantu Nabi Khidir dan Nabi Musa, teman-teman. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Khidir bahkan diusir dan pergi. Nah, ketika mereka sedang melakukan perjalanan kembali, mereka melihat ada gubuk, yang gubuk itu sudah tidak layak, bahkan gubuk itu sudah mau hancur. Dan Nabi Khidir berusaha memperbaiki gubuk itu. Kemudian Nabi Musa pun berkata, "Subhanallah, wahai Khidir, sungguh perilakumu itu sangat terpuji. Tapi harusnya engkau meminta upah hasil kerjamu. Apakah engkau tidak ingin meminta upah atas hasil kerjamu memperbaiki gubuk tua ini? Kenapa? Kalau engkau meminta upah itu bisa kita gunakan untuk membeli makan dan minum. Tapi kenapa engkau tidak meminta upah, wahai Khidir?" Kemudian Khidir pun langsung menentang atau menjawab pertanyaan Nabi Musa. "Wahai Musa, mungkin itu adalah pertanyaan terakhirmu. Dan sekarang adalah akhir perjalanan kita. Mungkin engkau bertanya-tanya, kenapa aku tidak memberitahu alasannya kepadamu? Dan sekarang aku akan memberitahukan alasannya kepadamu, kenapa aku melakukan itu semua. Merusak kapal nelayan, membunuh anak kecil tanpa dosa, dan juga memperbaiki gubuk ini secara cuma-cuma." Dari situ Nabi Khidir pun bercerita bahwa apa yang dilakukannya itu bukan dari kemauannya sendiri, tapi atas perintah Allah, teman-teman. Sungguh mulia sekali Nabi Khidir itu. Dan Nabi Musa pun terheran atas penjelasan Nabi Khidir. Nabi Khidir pun bercerita dan memberitahu kepada Nabi Musa atas semua perilaku dan tindakannya tadi. Pertama, kenapa aku merusakkan kapal nelayan itu? Karena di saat kita sampai di tempat tujuan kita, di seberang lautan sana ada seorang raja kaya yang ingin merampas semua kapal nelayan yang bagus dengan paksa. Maka dari itu aku merusakkan perahu nelayan ini, agar perahu ini tidak direbut oleh raja itu dengan paksa. Dan yang kedua, kenapa aku membunuh anak itu tanpa dosa? Karena kedua orang tuanya adalah orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan anak itu kelak akan menjadi anak yang akan menyesatkan kedua orang tuanya. Sehingga Allah memerintahkanku, wahai Musa, untuk membunuhnya. Dan Allah akan memberikan kedua orang tuanya itu anak yang soleh, yang akan bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, kenapa aku memperbaiki gubuk tua itu? Karena gubuk tua itu milik dua orang anak yatim piatu, dan di dalam gubuk itu terdapat warisan dari kedua orang tuanya yang beriman. Sehingga aku memperbaiki gubuk itu dengan cuma-cuma, wahai Musa. Sesungguhnya ketahuilah bahwa apa yang aku lakukan itu bukan atas kemauanku sendiri, tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa pun kaget atas penjelasan Nabi Khidir. Ternyata sungguh mulia Nabi Khidir itu. Dan Nabi Khidir pun berkata kepada Nabi Musa, "Sungguhnya kau harus tahu, Musa,
betapa mulianya Allah. Maka Allah memberitakanku untuk melakukan itu semua. Nah, itu dia cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan kita bisa mengambil banyak hikmah dari itu semua. Salah satunya, kalian harus bersabar ketika menuntut ilmu. Nih, aku kasih tahu ya hikmahnya. Hikmah dari cerita tadi itu, kita tahu sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas. Sebagian dari ilmunya diberikan kepada sebagian orang, dan sebagian ilmu lainnya diberikan kepada orang lain. Dan tidak ada sebagian orang yang berhak menyatakan dirinya paling berilmu di dunia ini. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha berilmu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya. Nah, kalian harus ingat teman-teman, bahwa kita memiliki ilmu itu karena Allah. Gak mungkin kita tiba-tiba mendapatkan ilmu itu, karena Allah lah yang menitipkan ilmunya kepada kita. Maka kalian jangan sombong teman-teman ketika kalian memiliki ilmu, karena ilmu itu dari Allah, bukan kalian dapat sendiri. Kalian mendapatkan ilmu itu karena usaha dan kemauan kalian. Itu dia manfaat dari cerita tadi. Dan kalian harus juga bersabar dalam menuntut ilmu. Ketika kalian mendapatkan sebuah persyaratan tuh kayak tadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kalian harusnya percaya sama guru kalian, karena guru kalian itu lebih tahu daripada diri kalian sendiri. Itu ya teman-teman. Ya, itu aja cerita dari aku hari ini. Semoga ceritanya bermanfaat ya. Makasih karena udah nonton YouTube channel aku. Dan tunggu lagi ya video terbaru dari aku. Oke? Jangan capek-capek dan jangan malas buat nonton video aku. Insya Allah video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Dadah!